Contoh soal penyetaraan reaksi redoks dengan metode PBO soal PG. Ini Ibu akan memberikan contoh soal persamaan reaksi redoks dengan penyelesaian untuk soal pilihan ganda menggunakan metode perubahan bilangan oksidasi atau PBO. Nah, sebelumnya soalnya seperti ini. Salah satu proses pembuatan fosfor dapat dilakukan melalui reaksi. Nah, ini reaksinya A Ca3PO4 2 kali ditambah B SiO2 ditambah C menghasilkan C CaSiO3 tambah P4 tambah DCO. Nah, yang ditanyakan adalah harga A, C, dan D yang paling tepat untuk reaksi di atas ya. Nah, berarti sekarang kita akan menuliskan dari reaksi ini ya. Kita akan menuliskan reaksinya dulu. Nah, ini reaksinya. Jadi, reaksinya ada A. Nah, A-nya kita hilangkan dulu. Kita tuliskan senyawanya saja. Ca3PO4 2 kali gini ya. Ditambah B-nya kita hilangkan dulu. SiO2 ditambah C, dia akan menghasilkan C-nya juga di koefisien C-nya dibiarkan dulu. CaSiO3 ya. Ditambah dengan P4 ditambah dengan CO. Oke. Nah, seperti ini. Kalau kalian perhatikan, ternyata kok di sini tidak ada muatan ya. Padahal ini di langkah cepat PBO nanti ada menentukan samakan muatan kiri dan kanan gitu ya. Ini kan ada di langkah kelima ya, langkah kelima. Samakan muatan dengan menambahkan H+ dan OH-. Kalau menemukan soal seperti ini, maka kita harus berinisiatif untuk mengionkan terlebih dahulu. Yuk, jadi kita ionkan terlebih dahulu senyawa di atas senyawa netral. Mengionkannya seperti ini. Ca3 berarti kita kasih belakangnya Ca3 jadi 3. Ca kita tahu Ca itu 2 positif karena dia golongan 2A. Ditambah dengan belakangnya 2 itu jadi koefisien 2. PO4 3-. Nah, ion fosfat. Ion fosfat itu adalah 3- gitu ya. Ini bisa diionkan gitu ya. Nah, ditambah SiO2 tidak usah diionkan, cukup sebagai SiO2 O2 gitu ya. Nah, Si golongan 4A ya. Ditambah dengan karbon menjadi, nah di sebelah kanan pun yang bisa kita ionkan ada Ca karena dia golongan 2A ya. Jadi senyawa ion gitu ya. Kenapa ini bisa diionkan? Karena Ca golongan 2A ya. Berarti di sini Ca 2 positif ditambah SiO3 2 negatif. Kenapa 2 negatif? Karena Ca-nya 2 positif gitu ya. Ditambah dengan P4 dia kovalen, tidak usah diionkan, dan CO juga kovalen. Nah, dari sini sekarang kita bisa menentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur. Yuk kita tentukan. Ca 2 positif berarti positif 2. PO4 O-nya berarti min 2 dikali 4 sama dengan min 8. Totalnya adalah min 3 dari sini ya. Berarti P-nya berapa? Ya betul, positif 5 gitu ya. Nah, SiO2 berarti O-nya min 2 dikali 2 min 4. Nanti totalnya ini adalah 0, berarti di sini positif 4, di sini juga positif 4 gitu ya. C sendirian berarti 0. Ca2 positif, positif 2. SiO3 2 negatif berarti ini O-nya min 2 dikali 3 min 6, totalnya nanti min 2, berarti di sini positif 4 ya. Betul, positif 4, di sini positif 4 gitu ya. P4 walaupun ada 4 tapi dia unsur bebas berarti 0, O-nya negatif 2, C-nya positif 2. Seperti ini ya. Nah, sekarang siapa yang berubah? Kita lihat gitu ya. Kita cari yang berubahnya gitu ya. Ternyata yang berubahnya Ca di sini positif 2 ya. Nah, di kanan positif 2 berarti tidak berubah. Oh, maaf. Untuk P-nya kita turunkan berarti di sini positif 5 ya. Sekarang P-nya kita lihat. P-nya positif 5 ke sini 0 berarti ini positif 5, ini 0 lah, berubah ya. Oke, sip. Terus yang berubah siapa? Si4. Si4 sama ya. Yang berubah ternyata ini.
Oke, C-nya ya. Betul. C-nya 0, di sini juga C-nya 2. Naik ya. Oke. Nah, sekarang kita tulis yang berubah saja gitu ya. Kita tulis reaksi yang berubah saja ya. Reaksi yang berubah saja gitu ya. Yang tidak berubah diamkan saja gitu ya. Kita akan menuliskan reaksi yang berubahnya, berarti dia hanya melibatkan siapa? PO4 ini ya, PO4 3- ditambah dengan C, dia akan menghasilkan P4 gitu ya, ditambah dengan CO. Oke, jangan lupa bilangan oksidasinya kita tulis yang berubahnya saja. Oke, di sini P positif 5 tuliskan positif 5. Oke, C-nya 0, P4 0, C-nya yang berubah positif 2. Oke, dari sini kita sudah menentukan bilangan oksidasi langkah ke-1 ya. Langkah ke-1. Yuk langkah kedua. Nah, P-nya yang berubah. Ini P-nya berubah. Kita tarik garis dulu. Set. Ini ya. Oke, dia berubah. Nah, sekarang kita perhatikan. Ternyata P-nya di sini belakangnya ini oke 4 ya. Padahal di sebelah kiri 1. Ya kan? Berarti atom P, kita masuk ke langkah yang kedua, atom P sama dengan 1, di sebelah kanan atom P-nya sama dengan 4 gitu ya. Oke, berbeda ya. Maka yang 1 harus dikali berapa? Ya, betul, harus dikali 4 di sini ya. Oke, ini dikali 4, ini dikali 4, maka yang 4 akan jadi koefisien di sini 4 ya. 4 PO4 3-. Ya, ini tetap 1 ya. Nah, satunya lagi ini ya, dikasih warna berbeda. Ya, yang berubah ini C. Oke, dari 0 ke positif 2 ya. Oke, di sini C-nya kalau kalian perhatikan ini 1 ya, karena di sini 1. Di sini juga 1, atom C-nya tidak berubah. Oke, ini masih langkah yang kedua. Nah, selanjutnya kita masuk langkah yang ketiga ya. Langkah ketiga, oke. Turunkan dulu. Langkah ketiga dinyatakan tentukan reduksi dan oksidasi gitu ya. Tentukan reduksi dan oksidasi. Nah, di sini kita cari yang naik dan cari yang turun. Oke, kita akan masuk ke yang P dulu. Berarti ini positif 5 ke 0. Berarti turun. Ini yang kita sebut sebagai reaksi reduksi. Berapa elektron? Betul? 5 ya, 5 elektron. Tapi hati-hati ini dikali 4, maka di sini mempengaruhi. Ya, dia akan mempengaruhi, maka ini juga akan dikali 4. Jadi melibatkan 4 atom, jadi yang terlibat berapa elektron? Wah, banyak ya. 20 elektron gitu ya, dikali 4 karena koefisiennya berubah. Tapi untuk yang ini ya, untuk yang ini langkah ketiga ya, masih langkah ketiga. Yang ini dari 0 ke 2, ini langkah ketiga. Oke, ini adalah oksidasi. Ya, oksidasi. Jadi berapa elektron dari 0 ke 2? Betul, dia hanya 2 elektron. Karena 2 elektron ya sudah, ya kita akan menyamakan yang ini dengan ini. Ya, kita masuk langkah yang keempat. Nah, langkah yang keempat kita rekap, ya, di mana untuk yang reduksi dan oksidasi, ya. Nah, untuk yang reduksi kita lihat reduksi berapa elektron? Ya, banyak ya, reduksi 20 elektron. Sedangkan oksidasi 2 elektron. Maka ini belum sama, maka kita samakan dulu. Yang angka 2 ini kita kali dengan angka berapa? 10. Ya, dia koefisien. Koefisien reduksi punya oksidasi, maaf. Oksidasi dikali 10, berarti nanti muncul angka 10C dengan 10CO. Gitu ya. Oke, sedangkan reduksinya kita kali 1 saja sebagai koefisien. 1 tidak pengaruh ya. Berarti yang reduksi tetap melibatkan 4 PO32- dengan siapa? Dengan P4-nya, tidak berubah koefisiennya ya. Maka ini hasil langkah keempat, kita rekap kembali hasil langkah keempat ya. Di situ kita tuliskan dari bagian sebelah atas gitu ya. Berarti melibatkan siapa? 4 ya, PO4 3- ditambah dengan 10C. Dia akan menghasilkan P4-nya tetap ditambah dengan 10CO gitu ya. Nih hasilnya. Yuk kita masuk ke langkah yang ke-5. Nah, langkah yang ke-5 itu samakan muatan. Oke, sip. Kita cek muatan.
Muatan di sebelah kiri min 3. Hati-hati koefisien. Berarti min 3 dikali dengan 4 ketemunya min 12. Baik, di sebelah kanan kita lanjutkan. Yang kanan itu yang kanan itu melibatkan berapa muatannya? Ya, ini yang kanan ya. Oke, yang kanan. Nah, ini yang kanan. Ya, kita cek muatan. Oke, tadi ini belum lengkap. Oke, ini 4 ya. Oke, berarti yang kanan yang sebelah kanan di sini kita cek muatan ya, di kanan ini muatan ya, muatannya berarti tidak ada ya, berarti 0. Kita anggap aja suasananya ini adalah suasana asam ya, tadi sudah ditentukan dari awal ya, ini kita anggap suasananya adalah suasana asam ya kan. Berarti kalau asam berarti nanti ada H+ ya. H+ itu nanti ditambahkan pada angka yang kecil. Berarti kita akan mencari angka yang kecil dari langkah kelima ya. Kita perhatikan ini langkah kelima seperti apa ya, muatan ini ya, sudah kembali ke sini. Ini muatannya sama dengan 0 ya. Tadi ini sip seperti ini. Berarti di mana kita tambahkan ya, pada angka yang kecil. Yang kecil kan ini ya. Oke, berarti ini ditambah selisih antara min 12 dengan 0. Itu kan 12 ya. Berarti nanti menambahkan 12 H+. Maka di kiri tambah 12 H+. Ya. Kita sekarang masuk ke langkah ke-6. Nah, maka langkah ke-6 kita cek atom siapa? Atom H, betul. Atom H di kiri tidak ada ya. Yang ini. Nah, sip. Ini H+ ya. Oke. Tadinya ini nggak ada, tapi ada penambahan H+. Berarti atom H-nya sekarang ada berapa? Ya, betul. 12. Oh ya. Berarti di sini tuliskan 12. Coba cek sebelah kanan. Ya, atom H itu sama dengan 0 ya. Maka sama seperti tadi gitu ya. Kita akan mencari selisih untuk yang 12 dikurangi 0 gitu ya. Nih selisih ya. 12 dikurangi 0 tetap 12 gitu. Samakan atom H-nya ya. Maka di sini akan ditambahkan, tapi yang ditambahkannya bukan 12, tetapi ini angka yang kurang ya. Yang penambahannya ya, itu menambahkannya H2O gitu. Jadi tidak mungkin 12 gitu ya. Tidak mungkin 12 gitu. Tetapi berapa? Ya, berarti di sini 6. Kenapa di sini 6? Karena 6 dikali 2 adalah 12. Betul ya. Berarti sekarang ini tadi ini 12 ya selisihnya. Ya. Nah, 6H2O kita tempatkan di bagian sebelah atas. Nah, ini. Berarti di sebelah atas kita tambahkan dengan 6H2O. Oke? Nah, sekarang kita akan merekap kembali ke soal atas gitu ya, ke soal asli. Ya. Soal aslinya dari atas dia akan seperti ini. Ya, kita akan kembali ke soal aslinya. Nah, di atas dia melibatkan silikon ya, Si ya. Di sini kan ada PO4-nya, ada Ca. Berarti Ca3 PO4 2 kali gitu ya. Kita masukkan ke sini. Ya, kita rekap. Nah, kebetulan PO4. Nah, aslinya seperti ini. Oke, berarti kita tuliskan Ca3 PO4 2 kali. Padahal PO4-nya pengen berapa kali? 4 kali ya. Kalau 4 kali berarti di sini sudah ada 2. Berarti di sini koefisien berapa? 2. Maka di sini tempatkan koefisien 2. Dari mana 2? Dari 2 dikali 2 untuk PO4. Dari 2 ini dikali 2 gitu ya. 2 PO4 jadi 4 ya. Oke, ditambah dengan oke. Ditambah dengan C, berarti C tidak berubah ya. Di sini ada 10 C ditambah dengan 12
H plus gitu. Ya, kalau ada yang tertinggal kita lihat lagi ke sebelah atas. Ada Si tadi ya, melibatkan ada SiO2 gitu ya. Ada SiO2, berarti kita tuliskan SiO2. Nah, di bagian bawahnya nggak apa-apa. Ini SiO2. Sip. Karena dia tidak berubah, jadi boleh kita menuliskan dimanapun, mau di depan boleh, mau di belakang juga boleh. Ini 12H plus, di sini dia tidak berubah, tulis aja SiO2 gitu ya. Oke, dia akan menghasilkan siapa? Ternyata yang tidak berubah tadi juga Si ya, CaSiO3 gitu ya, ditambah dengan P4 tidak berubah, ditambah dengan 10CO ditambah dengan 6H2O, tambah 6H2O. Nah, kita hanya perlu menyamakan saja koefisien yang tidak berubah. Tadi ternyata di sini Ca berubah ya, Ca3 dengan Ca2. Oke, berarti ada 6 ya. Ca-nya ada 2 dikali 3, ketemunya 6 ya. Padahal di sini Ca ya, Ca di sini kan 1 ya. Ini sama dengan 6 gitu ya. Oke, berarti di sini Ca-nya 1. Berarti kita kalikan dengan 6. Sekarang Si-nya juga berubah. Si-nya 6. Di sini Si-nya cuma 1. Maka di sini dikali 6. Gitu ya. Oke, ini P4. Oke, sudah tidak ada yang berubah lagi. 10C, insya Allah semuanya sudah sama gitu ya. Nah, jadi kita perlu menyamakan yang tadi Ca, ini Ca ya, ini Ca, ini juga Ca. Tadi Ca jadi 6 ya, Ca sama dengan 1 dikali 6, maka angka 6 ini tadi jadi koefisien. Sedangkan ini Si juga penyesuaian Si 6, padahal di sini Si-nya cuma 1. Berarti Si-nya 1 kali 6. 6 jadikan koefisien. Nah, kembali ke soal. Yang diinginkan adalah reaksi ya. Yang diinginkan adalah reaksi A, C, dan D. A, C, dan D untuk CO. Yang di kiri untuk kalsium fosfat ya. Oke, berarti kita kembali ke sini ya. Tadi ya, berarti yang diinginkan A, C, dan D ya. Kalsium fosfat dengan kalsium silikat ya. Oke. Oke, berarti kita bisa ngambil kesimpulan ya, jawabannya ini. Jadi jawabannya terus di sini di sebelah kiri. Nah, A-nya berarti ini A-nya. Ini A ya. Berarti A-nya 2, C-nya. Oke, C-nya berapa? Ya, C-nya ini. Oke, 6 ya, 6, C-nya 6, terus satunya lagi untuk CO. Nah, ini C-nya ya, maaf D-nya. Maka D untuk CO 10. Berarti jawabannya 2, 6, dan 10. Ya, kita lihat ada enggak jawabannya yang 2, 6, 10? Kita lihat 2, 6, dan 10. Dua, 6, dan 10. Ya, sip. Kembali ya, sudah dapat ya. Jawabannya 2, 6, dan 10. Berarti yang ini yang E. Oke, sudah ada jawabannya. Ya, jawabannya yang E. Ini answer yang E. Demikian penjelasan soal penyetaran reaksi redoks ya. Bagaimana kalau di pilihan ganda. Demikian penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.